Jangan lupa ibadah. Siapkan ibadah dengan baik. Jemaat-jemaat, ya. Jangan malas ibadah. Cari Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Banyak berdoa supaya kuasa Allah kita bisa rasakan. Keluarga-keluarga juga jangan ada yang malas. Semua datang pada Tuhan. Pagi ini baca, renungkan firman Tuhan. Jangan hanya kita menjadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Percaya pasti banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Percaya pasti Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat bagi kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Dia, kita bersungguh-sungguh dalam Dia. Jemaat, mari banyak berdoa. Mari semua boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan kita tidak terasa sudah 28 pasal, yaitu Matius 28. Jadi kita teruskan. Matius 28 hari ini selesai. Besok kita akan masuk ke, setelah Matius kita masuk kitab Markus. Ayo semua yang belum duduk di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan, yang belum sungguh-sungguh untuk punya waktu merenungkan firman Tuhan, mari mulai ambil waktu, mulai ambil kesempatan ini. Dan jangan lupa setiap hari kita mulai imani doa Bapa kami dalam kitab Injil Matius pasal 9. Karena ada satu kekuatan di sana. Doa Bapa kami ini luar biasa loh. Doa Bapa kami ini membawa banyak berkat yang hebat. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di surga nggak ada kesulitan. Di surga nggak ada virus. Di surga nggak ada kesulitan apapun. Nggak ada kekurangan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi semua jemaat, semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan, jangan lupa, jangan doa Bapa kami merupakan doa hafalan, tapi direnungkan, diperkatakan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau ingatkan, yang belum ibadah hari ini, ayo siapkan. Sebentar lagi jam 10, kita akan start ibadah masing-masing di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Ayo bapak-bapak bangkit. Ayo bapak-bapak sungguh-sungguh pimpin istri anak-anakmu untuk berdoa. Ayo bapak-bapak semua maju di dalam Tuhan. Seperti visi misi kita, seperti visi di komsel kita. Kalau nggak bisa mimpin pujian harus bisa. Kalau nggak bisa berdoa di dalam komsel harus bisa berdoa. Kalau mungkin belum bisa merenungkan atau membagikan firman Tuhan, kita harus bisa. Kita harus bisa merenungkan, membagikan firman Tuhan. Itu visi yang luar biasa. Karena Maria berkata begini, aku ini hamba Tuhan. Maria nggak pernah sekolah Alkitab. Maria nggak pernah dididik di teologi. Tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Jadi, ayo setiap kita pasti bisa. Kita punya Alkitab yang sama. Ya, walaupun mungkin warna-warnanya berbeda. Tapi isinya sama. Ini Alkitab isinya sama. Jadi kita harus terus merenungkan. Ayo Bapak Ibu, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Manado, yang ada di Irian, yang ada di Aceh, yang ada di Jakarta, yang ada di seluruh provinsi, di Jawa Barat. Ayo kita sama-sama. Firman Tuhan luar biasa. Jangan kita punya prinsip bahwa Yesus ada di hati kita. Bukan. Yesus ada dalam firman Tuhan. Hati kita seringkali terganggu. Hati kita seringkali kacau, banyak masalah, persoalan. Tapi firman Tuhan, itu Yesus sendiri adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah seluruh kehidupan kita. Jangan lupa ibadah, ya. Ini waktunya untuk kita latihan ibadah seperti gereja mula-mula ibadah di rumah. Jadi saya mau dorong kita, jangan kendor, jangan kecewa, jangan putus asa. Gak apa-apa, pasti ada waktunya kita ibadah bersama lagi. Kita bisa
memuji-muji Tuhan bersama lagi. Jadi hari ini, ayo kita mau maju. Ayo kita, saya tadi sudah posting juga firman Tuhan di Facebook. Teman-teman yang mau ikut di Facebook boleh dengarkan renungan-renungan singkat firman Tuhan. Hanya 5-7 menit saya kasih poin-poin untuk firman Tuhan. Jadi ayo maju semua. Jangan malas. Sekali lagi pesan saya, jangan malas. Tuhan tidak pernah ngajarkan kita malas. Tuhan mengajarkan kita setia, rajin, semangat. Amin. Kalau kita semangat, waduh, kita Tuhan terus pelihara. Jangan takut, jangan percaya, jangan pernah kendor. Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti pelihara kita. Kalaupun burung di udara Tuhan pelihara, masa kita anak-anaknya Tuhan gak pelihara? Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan cukupkan. Ya, Bapak Ibu, kita saling mendoakan, kita saling mensupport. Kalau ada permohonan doa, ayo kita saling berbagi. Bapak Ibu bisa kirim ke WhatsApp saya di 081385362188. Kirim di sana pokok doa. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu, buat keluarga. Ada masalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan, kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran, dan biar Tuhan yang kasih jalan keluar. Jadi maju terus, jangan menyerah, siapkan dirimu. Sebentar lagi kita akan mau masuk dalam ibadah. Kalau yang sudah ibadah, puji Tuhan. Kalau yang belum ibadah, masih ada waktu. Mungkin akan mulai jam 11, mungkin mulai jam 12, mungkin mulai jam 1, atau nanti sore. Tapi saran saya, enaknya ibadah itu memang pagi. Sehingga apa yang Daud bilang, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Artinya apa? Gak ada orang bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam kalau pagi belum membaca dengan sungguh-sungguh. Pagi belum merenungkan satu ayat. Jadi renungkan satu ayat, renungkan satu kebenaran yang luar biasa. Tadi saya baru sharing dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18-19. Bagaimana kita ini bisa menjadi seorang murid yang berhasil. Karena di Alkitab ada murid yang tidak berhasil, ada murid yang berhasil. Nah, ini luar biasa. Murid yang tidak berhasil siapa? Yudas Iskariot. Murid yang gagal tapi dia berhasil, yaitu Rasul Petrus. Jadi kita mau supaya kita mau berhasil. Mungkin kita udah gagal, mungkin kita udah gimana caranya ya? Mungkin banyak orang mulai bertanya, gimana caranya? Kapan selesai masalah? Tapi hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup menyelesaikan masalah. Ada banyak juga teman-teman tanya, Pastor Caleb, Pendeta Caleb, kapan virus corona berhenti? Waduh, saya bilang saya nggak tahu karena bukan saya yang ciptain. Tapi yang saya tahu pasti Tuhan selesaikan dengan cara yang luar biasa. Ini mungkin hanya mau mendidik kita supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi semangat, saya mau siap-siap untuk kita mau ibadah keluarga dan jemaat juga. Ayo kita sama-sama bangun. Mungkin gak ada musik, tapi biarlah kita bisa akapela kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan gak cari suara yang baik, Tuhan tidak cari suara yang bagus, tapi Tuhan cari hati yang siap menyembah kepada Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Siapa? Yesus kekuatan di hidupku. Siapa kekuatan kita? Sama-sama kita katakan, Yesus. Siapa kekuatan kita? Dialah Yesus. Siapa kekuatan kita? Dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Sekali lagi, keluarga saya,
keluarga semua di dalam Tuhan, seluruh jemaat maju dalam Tuhan. Kita nggak ada kata mundur dalam Tuhan, kita mau maju. Kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita, setiap kita siap. Yang percaya katakan apa? Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Thank you. Tuhan berkati.